Allah benci sifat sombong, tetapi Allah lebih benci kalau orang yang sombong itu dari orang yang miskin. Mestinya orang miskinnya tawadu. Allah benci dengan sombong. Allah lebih benci lagi kalau yang sombong itu orang miskin. Sudah miskin sombong pulang, nah bepala banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jamiliz zat wa jamilil asma wal af'ali wassif. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ila yaumil arasat, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, kita muliakan para ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian di antara Asmaul Husna yang di luar 99 yang telah kita kaji adalah nama Allah Al-Jamil. Jadi Al-Jamil salah satu dari Asmaul Husna, namun tidak termasuk dalam 99 yang ada. Al-Jamil biasa diartikan dengan yang maha indah atau yang maha elok. Jamaluhu ala arba'i maratib. Keindahan, keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4 martabat. Jamaliz zat, yang pertama maha indah zatnya. Wa jamilis sifat, yang kedua maha indah sifatnya. Hal dan maha indah perbuatannya. Wa jamalil asma, dan yang keempat maha indah asma'nya. Jadi Al-Jamil artinya Allah maha indah. Maksudnya Allah maha indah zatnya. Yang kedua, Allah maha indah sifat-sifatnya. Yang ketiga, wa jamalil af'al, maha indah perbuatannya. Wa jamalil asma, maha indah asma'nya, nama-namanya. Dengan itu semua sehingga Allah disebut Al-Jamil, yang maha indah. Wa amma jamalu zatihi, adapun keindahan, keelokan zat Allah, bagaimana indahnya
bagaimana eloknya zat Allah itu. Wa amma jamalu zatihi, adapun keindahan zat Allah, amrun la yudrikuhu siwah, itu merupakan perkara yang tidak bisa diperdapati oleh selain Allah. Hanya Allah yang tahu bagaimana indahnya zat Allah itu. Nah, kita makhluknya kada bisa membayangkan, kada bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya keindahan zat Allah itu. Hanya Allah yang tahu bagaimana indahnya zat Allah. Namun kita wajib percaya bahwa zat Allah itu maha indah. Ada sedikit gambaran, ada sedikit bayangan bagaimana indahnya zat Allah itu. Ahlul jannah ansathum ru'yatuhu ma hum fihi minan na'im fala yaltafituna hina izin ila syai'in ghairihi ta'ala. Ini sedikit gambaran bayangan bagaimana indahnya zat Allah. Penghuni surga mereka itu lupa akan segala macam kenikmatan-kenikmatan surga dikala mereka memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, penghuni surga ketika mereka di dalam berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan bagi penghuni surga, nah ketika diumumkan, diberitahukan bahwa Allah menampakkan zatnya, maka penghuni surga tadi meninggalkan kenikmatan-kenikmatan surga karena ingin memandang indahnya zat Allah tadi. Tidak ada kenikmatan surga yang melebihi lezatnya memandang zat Allah yang maha indah. Nah, itu sedikit bayangan, sedikit gambaran bagaimana keindahan zat Allah. Wa amma jamalu sifatihi, dan adapun keindahan sifat-sifatnya, kulluha sifatu kamal, seluruh sifat Allah itu maha sempurna. Sempurna sayangnya Allah, sempurna pemurahnya Allah, dan lainnya. Allah maha pemurah, Allah maha pengasih. Bukan hanya orang yang beriman yang diberi Allah, nah orang yang selama hidupnya kafir pun diberi, dikasih oleh Allah. Jadi Allah maha pemurah dan pemurahnya Allah itu sempurna. Allah maha mengetahui dan pengetahuan Allah itu sempurna. Kada ada sesuatu yang luput daripada pengetahuan Allah. Sehingga sifat-sifat Allah itu disebut maha indah. Wa amma jamalu af'alihi, dan adapun keindahan perbuatan Allah, fajami'u af'alihi hikmatun, maka seluruh perbuatan Allah itu adalah hikmah, wa maslahatun dan maslahat, wa adlun dan adil, wa rahmah dan rahmat. Maksudnya, apapun yang diperbuat Allah pasti ada hikmah, ada maslahat, dan ada keadilan, dan ada rahmat. Sehingga perbuatan Allah itu maha indah. Jadi apapun yang diperbuat Allah itu pasti ada hikmahnya, ada maslahat, ada kebaikan untuk hambanya, dan perbuatan Allah itu maha adil, dan perbuatan Allah itu rahmat untuk hambanya. Sehingga tidak ada satupun perbuatan Allah yang sia-sia ataupun kejahatan. Kada ada satupun perbuatan Allah yang sia-sia, tidak ada satupun perbuatan Allah itu zalim kepada hamba, kada ada. Oleh karena itu disebutlah perbuatan Allah itu maha indah. Wa amma jamalu asma'ihi, dan adapun keindahan nama-namanya, fa asma'uhu kulluha husna,
Nama-nama Allah itu seluruhnya indah dan elok. Semua nama-nama Allah itu indah dan elok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak masuk surga seseorang yang di hatinya ada seberat zarrah, ada seberat biji sesawi daripada kesombongan. Kemudian sahabat bertanya, ada seorang laki-laki, dia suka pakaian yang indah, dia suka serba sesuatu yang indah. Apakah itu sombong wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang suka memakai pakaian yang mewah, yang indah. Baju nang mewah, celana selawar yang indah, yang mewah, kendaraan yang indah, suka serba yang indah. Apakah itu sombong wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, nah kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka setiap keindahan. Orang yang berpakaian serba indah dan serba bagus, jangan dikatakan dia sombong. Jadi jangan kita sangka jahat, jangan suudzon melihat orang yang berpakaian serba mahal, serba indah, serba mewah. Jangan dikatakan itu orang cinta dunia, jangan. Nah, dan itu berpakaian serba indah tadi disukai Allah kalau dengan niat ingin menyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jelas tadi Nabi mengatakan yuhibbul jamal, Allah itu suka dengan yang indah. Jadi yang memberikan nama Allah itu Al-Jamil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memberi nama, yang menamai Allah dengan Al-Jamil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, innallaha jamilun. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan Al-Jamil termasuk Asmaul Husna, namun di luar dari 99 yang ada. Nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah, hanya dari Allah dan Rasulullah. Tidak boleh siapapun memberi nama Allah selain Allah sendiri dan Rasulullah. Walaupun indah nama itu, tetapi tidak disebut oleh Rasulullah atau tidak ada dalam Al-Quran, maka itu tidak bisa dipakaikan untuk jadi nama Allah. Jadi kada boleh kita menamai Allah dengan nama yang Allah kadada menamai dirinya dengan nama itu, atau Rasulullah tidak ada menamai Allah dengan nama itu, sekalipun nama itu maknanya baik, bagus. Karena nama Allah itu tauqifiyah, hanya dari Allah dan Rasulullah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian al-mu'min bismillahil jamil, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Jamil. Nah, kita sudah percaya, kita meyakini bahwa Allah itu maha indah. Allah maha indah zatnya, Allah maha indah sifat-sifatnya, Allah maha indah perbuatannya, Allah maha indah nama-namanya. Nah, kalau kita sudah beriman bahwa Allah itu bernama Al-Jamil, ayyuhibbah, bahwa kita pasti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang waras, orang yang berakal tentu suka dengan keindahan, pasti suka dengan yang indah, dengan yang elok. Nah, kalau kita meyakini beriman Allah itu maha indah, nah tentu kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau ada orang yang tidak mencintai sesuatu yang indah, berarti akalnya kurang. Kada katuju lawan yang bungas, kada katuju lawan yang indah-indah, katuju lawan yang buruk-buruk aja. Nah, ini orang akalnya kurang. Mengetahui bahwa Allah itu maha indah, mesti kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yahmadahu bi kulli hal, dan bahwa kita memuji Allah pada tiap-tiap keadaan, karena Allah itu maha indah zatnya, sifatnya, af'alnya, dan asma'nya, perbuatan-perbuatannya. Ini yang sulit, memuji Allah pada tiap-tiap keadaan. Nah, kalau di waktu lapang, di waktu sihat kita mengucapkan alhamdulillah, itu mudah aja. Nah, tapi kalau kita di dalam waktu kesusahan, di dalam waktu ketakutan, sulit kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, orang yang beriman bahwa Allah itu bernama Al-Jamil, dia mesti memuji Allah pada tiap-tiap keadaan. Di waktu senang, di waktu sedih, di waktu lapang, di waktu susah, di waktu aman, di waktu takut, pada tiap-tiap keadaan dia memuji Allah. Karena Allah itu maha indah zatnya, sifatnya, af'alnya, dan asma'nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man yud'a ilal jannah al-hammadun allazina yahmadunallah bis-sarra'i wad-dharra." Artinya, awal orang yang dipanggil masuk surga adalah orang yang selalu memuji Allah. Allazina yahmadunallah bis-sarra wad-dharra, yang memuji Allah di waktu senang dan di waktu susah. Awal orang yang dipanggil masuk surga bukan orang yang aktif puasa Senin Kamis. Orang yang pamulaan dipanggil masuk surga bukan orang yang tiap malam tahajud, kada. Bukan orang yang aktif sembahyang duha, kada. Nah, kata Nabi, awal orang yang dipanggil masuk surga adalah orang yang selalu memuji Allah, yang memuji Allah di waktu senang dan di waktu susah. Makanya sulit ini. Nah, kalau di waktu senang nyaman aja kita, di waktu lapang memuji Allah nyaman aja. Yang sulit itu di waktu susah. Nah, makanya balasannya luar biasa juga. Apapun yang Allah berikan kepadanya, dia selalu merasa indah. Karena perbuatan Allah itu pasti ada hikmah dan ada maslahat, ada rahmat dan ada keadilan dari Allah yang maha indah, sehingga bisa mengucap alhamdulillah. Dalam keadaan mendapat nikmat, mungkin semua orang bisa dan mudah mengucap alhamdulillah. Tetapi dalam keadaan kesusahan, ini adalah sesuatu yang sulit untuk bisa alhamdulillah. Dikatakan oleh ulama, kalau Allah memberi kita satu musibah atau bala, itu masih ada ribuan nikmat yang ada pada kita. Kalau kita memandang itu, yang kita pandang itu bukan musibah, bukan balanya. Yang kita pandang masih banyak nikmat Allah yang ada pada kita. Nah, kita akan bisa mengucap alhamdulillah. Tetapi kalau kita hanya memandang kepada bala itu, kita fokus hanya memandang bala itu, nah akan sulit kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, coba ujar para ulama, yang kita pandang itu masih banyak ribuan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Musibah sebuting aja diberi Allah. Nah, jadi jangan kita pandang musibahnya, jangan dipandang musibahnya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rabi'atul Adawiyah, mengadu bahwa tadi malam rumahnya ada pencuri. Ada seorang laki-laki datang kepada Rabi'atul Adawiyah, seorang aulia Allah dari perempuan.
dari kalangan perempuan. Si laki-laki tadi mengadu bahwa rumahnya malam tadi dinaiki maling dan habis harta diambil pencuri itu. Rabi'atul Adawiyah menjawab, engkau bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena apa? Kata laki-laki itu, engkau bersyukur bahwa iman dan Islam engkau tidak diambil pencuri itu. Kalau iman dan Islam engkau yang dicuri, maka bersedihlah kamu. Masih ada nikmat iman dan Islam ada pada dirimu. Ujar Rabi'atul Adawiyah. Untuk bisa memuji Allah dalam keadaan senang dan susah, kita mesti beriman lebih dulu dengan nama Al-Jamil. Kayak apa caranya? Supaya kita bisa memuji Allah pada tiap-tiap keadaan. Nah caranya, ujar para ulama, kita mesti beriman dahulu, percaya dahulu bahwa Allah itu Al-Jamil, Maha Indah. Semua perbuatan Allah Maha Indah. Perbuatan Allah itu ada hikmah, ada maslahat. Perbuatan Allah itu adil, dan perbuatan Allah itu rahmat untuk hambanya. Nah, bila kita bisa meyakini itu, maka akan mudah mengucapkan Alhamdulillah dalam tiap-tiap keadaan. Orang yang bisa melakukan ibadah atau taat itu sangat diperlukan kepada Alhamdulillah. Nah, jadi orang yang bisa melakukan ibadah atau taat itu sangat diperlukan kepada Alhamdulillah. Nah, kita kawa sembahyang berjamaah, Alhamdulillah. Kawa hari ini sembahyang duha, tuntong sembahyang, Alhamdulillah. Malam ini kita bisa hadir di majelis ilmu, Alhamdulillah. Itu sangat dituntut untuk mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan taufik dan hidayah agar bisa taat. Nah, seandainya kita kada diberi hidayah dan taufik oleh Allah, kita kada akan bisa melakukan amal ibadah perbuatan taat tadi. Nah, ini kita biasanya rancak kada ingat. Jadi kita bisa hadir di majelis ilmu, hati kita dibukakan Allah untuk hadir di majelis ilmu, kita kawa duduk di sini, Alhamdulillah. Itu sangat dituntut. Seandainya Allah kada memberi hidayah, taufik kepada kita, kada akan bisa kita hadir di majelis ilmu. Dan waktu melakukan maksiat dan bisa tobat dari dosa itu, maka mesti mengucap Alhamdulillah. Kemudian kita misalnya tagawi dosa, tagawi maksiat. Nah, kemudian kita tobat kepada Allah. Nah, setelah kita tobat kepada Allah, mestinya kita mengucapkan Alhamdulillah. Seandainya kada diberi taufik dan hidayah oleh Allah, kada kawa tobat kita. Seandainya kada diberi hidayah dan taufik oleh Allah, bisa ganal pada itu lagi dosa yang kita gawi. Nah, jadi kita kawa tobat, Alhamdulillah. Nah, karena bisa tobat dari dosa itu, sadar dengan dosa itu, dan Alhamdulillah tidak melakukan dosa yang lebih besar daripada itu. Jadi setiap kali kita melakukan dosa, misalnya, kemudian kita tobat, tuntung tobat, Alhamdulillah, aku diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga aku bisa tobat. Nah, kemudian yang kedua, buah keimanan dengan nama Allah Al-Jamil, wa ayyatajammala bima'murin aw ma'zun, bahwa dia mesti berelok-elok dengan yang diperintah Allah atau dengan yang diizinkan Allah. Nah, kalau kita beriman bahwa Allah itu Maha Indah, nah kita pun mesti memperindah diri kita juga. Tetapi memperindah diri dengan sesuatu yang disuruh Allah atau sesuatu yang diizinkan Allah. Jangan sampai kita memperindah diri kita dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berdosa jadinya kaina.
Dan yang mesti kita jadikan indah atau ilok adalah yang pertama, tajammul bizzat. Apa yang mesti kita perindah? Yang pertama, tajammul bizzat, memperindah diri. Contohnya seperti memutung kuku. Kuku panjang kayak halang kada baik. Nah, jadi kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Jamil, kita memperindah diri kita. Baju nang bagus, baju nang betapas dipakai. Jangan semingguan kada betapas misalnya, maras kawan dihiga. Sekira indah. Rambut rapi kita, bagus berpakaian. Tetapi jangan memperindah diri dengan sesuatu yang dilarang Allah. Allah melaknat al-mughayyiratu li khalqih, orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Tapi jangan sampai dalam hal memperindah diri itu kita merubah ciptaan Allah. Misalnya hidung ini padahal baik ya sudah, cuman hendak lebih mancung lagi. Nah, hendak kayak Habib misalnya dimancungi, nah itu dilaknat oleh Allah. Atau rambut bagus padahal sudah, kemudian disambungnya rambut tadi supaya lebih indah lagi, ini pun dilaknat oleh Allah. Jadi ada batasannya juga. Jangan sampai kita memperindah diri melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian tajammul fil af'al, memperindah perbuatan-perbuatan kita. Jangan hanya diri kita yang diperbaiki, nah perbuatan kita pun mesti diperindah, diperilok. Bahkan dalam hal membikut atau tidak tegur sapa dengan bini. Misalnya bini kita ini durhaka lawan kita. Bini kita ini kada maasih lawan kita. Bini kita ini misalnya keluar rumah kada beizin lawan laki, atau keluar rumah membuka aurat. Lalu ujar yang laki, ikam kayaknya bila keluar rumah beizin lawan aku. Atau ujar nang laki, ikam bila keluar rumah tutup aurat. Sudah dipadahi nang laki, dinasihati oleh nang laki kada maasih. Nah ini nang laki boleh kada menagur lawan bininya selama 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari. Kada dirawa, didiamakan bini nih, jangan ditegur sapa. Nah dalam hal mendiamkan bini itu pun mesti dengan indah. Jangan sampai kita menyakiti bini kita, jangan sampai kita mencela bini kita. Ini sudah kada dirawa bini 3 hari, disambati, dicela, disakiti. Nah ini kada indah. Nah jadi dalam urusan itu pun diatur oleh agama. Cukup, jangan dihirani, jangan ditagur, sebagai tanda kita kada senang, sebagai tanda kita sarik lawan bini dengan perbuatannya, cukup itu. Jangan sampai mencela, jangan sampai tadi menyakiti. Seperti seorang suami mendiamkan istrinya yang durhaka kepadanya dengan tanpa mencela atau menyakiti istri. Bahkan di dalam memberi peringatan kepada istri pun dengan perbuatan yang indah, dengan tidak mencela atau menyakiti. Kemudian wakal i'ta, dan seperti memperindah waktu memberi. Memberi itu bagian daripada perbuatan. Nah kalau kita memberi itu mesti dengan indah. Kayak apa caranya memberi dengan indah, memberi dengan ilok itu? Bi alla yamunna, bahwa dia tidak menyebut-nyebut dengan pemberiannya. Artinya kalau orang memberi tapi suka menyebut-nyebut pemberiannya, itu orang yang kada baik, orang yang kada indah perbuatannya. Jika kada aku bahari, kada harapan kayak ini. Nah ini kayaknya dikisahkan pulang ke orang habis pahalanya, lapahnya maka ada. Jika kada aku bahari, kada nang kayak ini bang. Nah itu orang nang memberi, orang nang membantu tapi kada indah. Kemudian wala yuzil mu'ta, tidak menyakiti yang diberi.
Ini memberi tapi bemamai misalnya, baik bukan usah memberi tapi bemamai. Nah kemudian tajammul fi sifat, memperindah pada sifat. Contohnya kal fakir, seperti fakir. Nah fakir sifat. Nah kalau kita misalnya dijadikan Allah, ditempatkan Allah menjadi orang yang fakir, maka kita mesti menjadi orang yang fakir yang indah. Menjadi fakir yang indah menurut agama itu yang pertama, bi alla yatma'a, tidak tamak kepada milik orang. Kadang menghendaki dengan apa yang ada di ampun orang, di tangan orang, kada tamak. Kemudian wala yuzhir syakwa, tidak menampakkan keluh kesah kepada orang. Kemudian wala yas'al, tidak meminta-minta. Nah itu orang yang fakir yang indah. Kemudian wakal ghina, seperti kaya yang indah. Kayak pacarannya, bi alla yatakabbara, tidak sombong. Orang kaya yang indah yang ilok itu bagaimana? Yang pertama orangnya kada sombong. Yang kedua wala yatajabbara, tidak sewinang-winang. Nah, biasanya orang sugih ini mentang-mentang inya ada duit, karena inya ada kekuatan lalu sakahandak lawan orang. Nah ini orang kaya yang kada indah. Orang kaya yang indah itu adalah orang kaya yang tawadhu. Allah suka sifat tawadhu, tetapi lebih suka lagi kalau yang tawadhu itu orang yang kaya. Allah benci sifat sombong, tetapi Allah lebih benci kalau orang yang sombong itu dari orang yang miskin. Mestinya orang miskin ini tawadhu. Allah benci dengan sombong. Allah lebih benci lagi kalau yang sombong itu orang miskin. Sudah miskin sombong pulang, nah bepala banget ini. Nah kemudian tajammul fil asma, ilok dalam nama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Artinya periloklah nama kamu ya Nabi. Bagus-bagus ya Nabi ngaran itu. Karena nanti di hari kiamat kamu akan dipanggil dengan nama kamu dan nama ayah kamu. Nama yang ilok itu diantaranya nama-nama yang mana Rasulullah memberikan nama itu kepada orang. Jadi nama-nama yang ilok itu diantaranya nama-nama yang mana Rasulullah membikin nama itu kepada orang. Atau nama-nama yang dibiarkan oleh Rasulullah, artinya nama itu kada diganti oleh Nabi, seperti Khadijah, Zainab, Aisyah. Nah, kalau laki-laki kan Abdullah, Abdurrahman, Muhammad atau Ahmad, atau nama-nama para nabi, nama-nama para aulia. Dan nama yang tidak ilok itu adalah seperti nama-nama yang diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dahulu ada nama seorang perempuan yang bernama Asiyah datang kepada Nabi. Pakai sad, Asiyah kan artinya kan perempuan yang maksiat artinya nih. Jadi ada bini-bini perempuan namanya Asiyah datang lawan Nabi. Nah kemudian diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ilok juga seperti nama Munkirah, kada bagus juga, dan selainnya. Atau ngaran anak bibinian Jahannamiyah misalnya, kada bagus juga. Nah itu. Nah jadi kita mulai dari nang mudah dahulu. Kita mulai dari nang nyaman. Nah kita beriman dengan nama Allah Al-Jamil. Nah amun nama kita ngaran kita kada bagus, kita bagusin nama kita dahulu.
kita perbagus nama kita, kemudian kita perbaiki diri kita, hanya kita perbaiki perbuatan dan sifat kita. Nah, sebagai bukti bahwa kita beriman dengan nama Allah Al-Jamil. Nah, kemudian selanjutnya min asma'illah al-husna as-sittir ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuqabbi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fika nabika wa amanika wa jiwarika wa ayazika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anil waji'ainin wa jibaghin wa min syarri kulli syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah وعزنا من مجيبة الندمة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.